Dasarnya dari mana? Itu perkataan sahabat Nabi. Sebenarnya itu bukan dalil, cuman sahabat Nabi ingin memberikan perbandingan kepada kita bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang paling berat, paling besar. Kalau Bapak buka dalam kitab Tauhid di bab hukum bersumpah dengan dengan selain nama Allah akan ketemu perkataan sahabat tersebut, di mana beliau berkata lebih baik bersumpah dengan nama Allah tetapi tidak benar dibandingkan sumpahnya dengan selain nama Allah tetapi benar. Kenapa? Walaupun dua-duanya adalah salah, tetapi dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah dosa yang paling paling besar. Jadi itu sebenarnya bukan dalil, hanya sebagai bentuk perbandingan yang dilakukan oleh sahabat untuk menjelaskan betapa buruknya dosa kesyirikan. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Tadi yang disampaikan terkait sama kisah Umar itu yang di ayat 82 terakhir. Di ayat itu ayat keterangan 82. 82. Ya, yang di keterangan di bawahnya setelah itu kan dia di situ sampaikan bahwa Umar pernah punya saudara Yahudi. Iya. Kemudian dia dari Bani Quraisyah ya. Iya. Saudara Yahudi dari Bani Quraisyah lalu mengumpulkan ayat yang di Taurat itu. Kemudian disampaikan kepada Rasul. Dan Rasul langsung berubah wajah, mukanya jadi merah. Ya. Lalu ya, Rasul sampaikan kalau kamu ngikutin itu maka kamu sudah sesat dari agama ini. Iya. Itu. Padahal saat itu benar-benar Taurat, artinya dapat dari Yahudi. Ya. Tetapi Nabi ingin menegaskan kepada kita bahwa semua ajaran setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak berlaku lagi. Satu ketika Nabi berkata kepada Umar, seandainya Musa ibnu Imran masih hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali beriman kepadaku. Dalam riwayat Nabi berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang yang mendengar tentang diriku, baik dia beragama Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak mau beriman kepadaku, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Iya, terima kasih. Terus yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa kita itu ketika nama Allah disebut, maka Nabi Adam tadi kan karena nama Allahnya itu. Iya. Terkadang kita sebagai manusia, kita sering ini perkataan siapa itu? Namanya, oh yang ngomong presiden, maka kita akan dengar di situnya. Apakah pengibaratan itu kayak gitu, Ustaz? Sebenarnya iblis tidak mengatasnamakan Allah, tapi dia bersumpah. Sumpah itu kan dalam tradisi dalam Islam itu tidak diucapkan kecuali sebagai bentuk penegasan atas satu informasi. Kalau orang yang ngomong sama saya percaya tentang ucapan saya nggak perlu bersumpah. Tapi ketika ada indikasi dia tidak percaya, saya sudah gunakan kata qad yang artinya sungguh, udah ditambahin inna yang artinya sungguh, udah ditambahin lam taukid, laqad, gak percaya juga. Segala cara udah dibilang, akhirnya kita bilang wallahi qad ja, demi Allah sudah. Jadi demi Allah itu sebenarnya tidak dipakai ya, kecuali kalau dalam percakapan berita itu dalam kondisi ada kemungkinan tidak percaya, atau kadang sumpah digunakan untuk sesuatu yang sifatnya janji. Jadi kadang dia digunakan untuk menekankan kebenaran satu informasi, dan terkadang dia adalah untuk menegaskan satu janji. Demi Allah saya akan begini, atau demi Allah saya tidak akan begitu misalnya. Silakan Pak Fahri. Tadi kan dikatakan bersumpah selain dengan nama Allah itu nggak boleh gitu kan? Tidak boleh. Sementara ini
Rasulullah. Demi Allah, demi Rasul. Nah, Rasulullah itu kan tidak selain Allah gitu. Itu Iya. gimana Ustaz? Tidak boleh. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama, demi Allah titik. Billahi, wallahi, wa billahi, wa tallahi. Itu cuma perbedaan huruf qasamnya saja. Kadang pakai wawu, kadang pakai ba, kadang pakai ta. Tapi nggak boleh kita mengatakan demi Rasul. Itu tidak boleh. Ya, Rasul ketika dikatakan Masya Allah wa syi'ta, beliau marah. Kul Masya Allah wahda. Ada sahabat mengatakan ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak dirimu. Nabi berkata, bi'sal khatibi anta, kamu seburuk-buruk penceramah. Jangan katakan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Kul Masya Allah wahda. Katakan semata-mata terjadi karena kehendak Allah. Dan Nabi melarang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Demi malam, demi siang, demi pagi, demi duha, demi fajar, demi matahari, dan banyak sekali. Tapi itu hanya khusus buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu bissawab. Pak Fahri. Coba. Pak, silakan. Berarti kalau bersumpahnya selain nama Allah itu konsekuensinya seperti apa? Dan apakah itu membatalkan keimanan kita atau bagaimana apa sampai ke situ ya? Nah, atau cuma itu dosa besar gitu kan, itu aja. Apa konsekuensinya seperti tadi membatalkan syahadat kita? Secara penggunaan bahasa jelas Nabi mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpahnya dengan selain nama Allah, dia sudah menyekutukan Allah. Itu cuma tinggal pembahasannya syirik besar atau syirik kecil. Allah bisa syirik kecil yang saya ketahui. Tidak sampai pada tahap syirik besar, kecuali kalau ada yang bersumpah dengan selain Allah dan dia meyakini bahwa nama yang dijadikan sumpah itu memiliki sifat-sifat Allah, entah itu mencipta, entah dia penguasa. Kenapa kamu sumpah dengan fulan? Oh iya, dia penguasa apa? Lautan. Itu bisa larinya syirik besar. Jelas Pak? Allah. Tapi itu kan juga tergantung kalimat sumpahnya kan. Kalau saya ngomong demi sumpah nih manis ini Pak. Apa Sumpah dibuat? Sumpah itu kadang dalam bahasa Indonesia digunakan dengan fungsi yang berbeda dalam bahasa Arab. Sumpah dalam bahasa Indonesia kadang diartikan sungguh. Ya, kalau kita kadang sering, kalau joknya kan sumpah sambar geledek. Nah, itu jangan. Sama kayak orang berkata, Ustaz boleh nggak kita jadi berkata padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami mengabdi. Kata abdi dalam bahasa Indonesia itu artinya memberikan dedikasi, bukan diartikan padamu negeri kami jadi sujud. Enggak, kami akan memberikan yang terbaik untuk negeri. Jadi kata abdi juga sebenarnya enggak harus diartikan karena dia sudah jadi bahasa Indonesia, maka jangan diartikan dengan bahasa Arab, artikan dengan penggunaan dalam bahasa apa? Orang Indonesia mengatakan demi kamu saya akan hadir. Oh, kamu sumpah dengan selain Allah. Itu bukan sumpah, itu demi diartikan untuk kamu saya akan hadir. Bahasa lainnya demi kamu. Jelas tidak? Oh, apa namanya? Hari ini panas, saya nggak bisa datang. Apakah itu dianggap mencela zaman? Enggak, itu hanya menginformasikan bahwa kondisinya panas. Tapi kalau kita mengatakan gak enak banget ini cuaca hari ini, buruk sekali cuacanya, itu nanti bisa masuk ke dalam larangan. Nabi berkata yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahar, kata Allah, anak Adam menyakitiku, mereka mencela masa, aku adalah masa. Maksudnya aku pencipta masa, uqallibul laila wan nahar, aku yang mempergilirkan siang dan malam. Oh, Ustaz kan nggak boleh mengucapkan kalimat seandainya. Seandainya
Kalau untuk sesuatu yang sudah terjadi nggak boleh, itu membuka pintu setan. Tapi kalau seandainya untuk informasi nggak masalah. Seandainya nanti sore nggak hujan, saya ikut. Boleh tidak? Boleh. Itu nggak membuka pintu setan. Tapi kalau kita sudah terlanjur masuk tol jor, ternyata di situ macet. Seandainya tadi lewat, itu jangan. Kul qadarullah wa masya'a. Jadi jangan kita tergesa-gesa di dalam menghukumi apa? Kalimat Sesuatu. Seandainya kalau sebagai bentuk penyesalan atas apa yang sudah terjadi, nggak boleh. Kata Nabi, jangan sekali-kali kamu mengatakan seandainya begini, begini. Karena seandainya akan membuka pintu setan. Cukup kamu katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini yang Allah ketentukan, apa yang Dia kehendaki itu akan terjadi. Jelas atau tidak Pak? Haji. Assalamualaikum. Termasuk syirik gak kalau seseorang mengucapkan Wallahi Rabbul Ka'bah? Wallahi wa Rabbil Ka'bah. Tidak Pak. Itu wa Rabbil Ka'bah. Dahulu para sahabat mengatakan wal Ka'bah. Dikritik sama orang Yahudi. Kalian ini bagus orang Islam, tapi sayangnya masih bersumpah demi Ka'bah. Nabi terima nasihat itu. Nabi katakan kepada para sahabat, jangan lagi ada yang mengatakan demi Ka'bah, tapi wa Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Allah sudah. Baik, satu lagi nih, izin Pak Ustadz di belakang nih, izin sebentar. Kok mic-nya Bapak yang pegang sendiri? Aduh, mohon izin kita kejauhan nih. Silakan. Ini yang ditanyakan itu bagaimana kalau sumpah nikah itu bagaimana Pak Ustadz? Sumpah nikah. Iya, sikot begitu yang jadi kadang-kadang orang udah sumpah, ya, lalu ada banyak orang yang bercerai gitu ya. Gitu. Ya, kalau sikoh ta'lik itu dibaca, ya itu berefek hukum. Kalau sikoh ta'lik itu dibaca, maka berefek hukum. Kalau janji yang ada di situ dilakukan oleh seseorang, terjadi talak. Saya berjanji kalau 4 bulan apa? 4 bulan ya? 4 bulan berturut-turut saya tidak apa? nafkah. Memberikan nafkah batin atau apa ya? Maka telah jatuh talak 1. Kalau sampai itu dan istri saya tidak ridho, ada kalimat seperti itu. Dan istri saya tidak apa? Tidak ridho. Itu namanya iya. Maka jatuhlah talak 1. Artinya kalau sampai terjadi apa yang disumpahkan dan istri tidak ridho, maka benar-benar sudah terjadi apa? Talak 1. Oleh karenanya saya waktu itu tidak baca. Bapak-bapak baca atau tidak? Enggak. Hah? Ulangi lagi. Ulangi lagi. Terakhir Ustaz, kalau kita bilang yang penting kita sholat, Yang penting kita sholat. walaupun memperlambatkan gitu gimana Ustaz? Boleh nggak saya bilang seperti itu? Yang penting saya sholat. Yang penting sholat. Kalau itu dalam konteks pribadi jangan. Artinya Gus Wahab sebagai pribadi nggak boleh mengatakan itu kepada pribadi. Itu doktrin yang salah. Kalau pribadi, Gus Wahab saya sebagai pribadi nggak boleh mengatakan, udah yang penting saya sholat kapanpun. Itu jangan jadi prinsip saya. Itu prinsip yang salah. Bertentangan dengan perintah Allah, aqimis sholat, tegakkanlah sholat, warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama apa? Orang yang ruku. Idza nudiya lis-sholat fas'au ila zikrillah. Kalau dipanggil untuk sholat buru-buru, itu nggak boleh. Tapi terkadang itu diucapkan dalam konteks mengomentari orang. Udahlah, alhamdulillah dia masih mau apa? Sholat. Pelan-pelan kita apa? Bukan sebagai pembenaran, tapi sebagai bentuk apa? Bertahap dalam apa namanya? Dalam dakwah. Itu mungkin saja. Tapi kalau itu jadi apa? Jadi prinsip yang ada pada diri, maka saya punya kewajiban mengatakan enggak begitu. Harusnya begini. Kita sering mungkin sama anak kita sendiri ya, mungkin ngingetin, terus kemudian karena terlalu santai atau apa kita kan gitu, terus bahasanya
yang penting saya sholat. Nah gitu itu. Yang Itu penting. maksudnya itu. Ustaz. Itu Kita ngingetin. apalagi dalam konteks orang tua ke anak ada tanggung jawab sifatnya tarbawiyah, pendidikan. Nah nggak bisa yang penting sholat. Nah nasihat Luqman apa namanya, ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku tegakkanlah apa. Penggunaan kata tegakkan itu lebih spesifik dari sekedar yang penting apa? Yang penting sholat. Tapi kalau yang maksudnya yang penting sholat, artinya yang paling penting adalah sholat, itu lain lagi. Yang paling penting adalah apa? Itu lain lagi. Artinya tergantung maksud kita mengucapkan itu apa sih konteksnya. Nah yang paling penting itu sholat. Maksudnya sesibuk apapun kamu jangan lupa apa? Nah, itu benar kan? Atau tapi kalau yang dimaksud yang penting sholat mau terlambat juga itu pemahaman yang kurang tepat. Kalau itu dijadikan cara atau pesan yang disampaikan kepada anak, tak bisa. Pesan itu harus pesan yang apa? Masalah dia belum bisa melakukan, jangan kita memberikan pembenaran atas sesuatu yang belum benar itu. Masalah dia belum benar melaksanakannya, itu bukan alasan untuk kita menurunkan apa? Standar ideal yang harus dia lakukan. Artinya tetap kalau sifatnya pesan, berikan pesan yang terbaik. Masalah dia belum bisa melaksanakannya, ya terus kita memberikan apa? Nasihat. Terus ada keluar bahasa ini Ustaz. Itu urusan saya sama Allah. Itu urusan saya sama Allah. Tinggalin aja udah nggak usah nasihatin lagi. Itu urusan saya sama Allah. Betul, nah, kamu akan dihisab. Itu betul apa yang kamu katakan, betul. Nah, kamu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak sayang sama kamu. Bapak nggak mau apa yang ada di Al-Qur'an mengenai kamu. Masalah kamu fi saqor. Ketika ditanya penduduk neraka, kenapa kok bisa masuk neraka saqor? Qalu lam nakum minal musallin. Karena dulu saya tidak menjaga sholat. Apakah mungkin seorang ayah rela seandainya rumah kita kebakaran, anak kita tidur di dalamnya, apakah kita biarkan dia terbakar dengan rumah itu? Enggak. Kita akan berusaha semaksimal mungkin apa? Mengeluarkan dia. Lalu bagaimana dengan neraka? Yang api dunia ini hanya satu bagian dari 70. Jadi ada Allah menciptakan neraka 70 bagian, itu yang di dunia baru apa? Satu bagiannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang satu bagian itu kalau seandainya digunakan membakar itu udah bikin angus, ngapain lagi ditambah? Kata Nabi, tetap akan ditambah 69 bagian lagi. Itu hadis. Allah menciptakan 70 bagian api, yang baru diturunkan berapa? Satu. Para sahabat bilang, itu yang satu aja bikin gosong, kenapa harus ditambah lagi 69? Iya, tetap ditambah 69. Itu jawaban Nabi SAW. Artinya benar, masing-masing ya firul mar'umin akhi, seseorang lari dari saudaranya, dari anaknya, dari istrinya. Tapi apakah seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang adik akan rela orang yang dicintainya celaka? Tentunya tidak. Itu ya mungkin disampaikan seperti itu. Allah a'lam. Jadi dipaksa aja nggak apa-apa. Paksa. Kan dengan sukarela dan terpaksa, Tat. Sukarela dan itu pendalilannya kurang tepat. Karena yang terpaksa di sini maksudnya. Baik. Kalau umurnya masih sebelum balik, apalagi masih 10 tahun, masih boleh ditegur dengan pukulan. Wadribuhum wa hum abna'al asyr, kata Nabi, pukul mereka kalau usia mereka sudah 10 tahun tapi belum komit melaksanakan sholat. Allah bisawab. Saya rasa itu sementara waktu yang kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.